Setelah beberapa waktu lalu, Amerika Serikat melakukan bom besar dengan pesawat bomber B-2 miliknya ke 3 fasilitas nuklir Iran. Baru-baru ini, usai laporan intelijen mengungkap bahwa uranium Iran masih utuh. Gambar satelit menunjukkan bahwa pekerjaan di fasilitas nuklir Iran mulai dilakukan kembali. Iran menolak berhenti untuk mengembangkan fasilitas nuklirnya, di mana baru-baru ini mereka bahkan menolak inspeksi dari Badan Pengawas Nuklir Dunia lagi. Iran mencopot semua CCTV di area pengembangan nuklir, dan itu membuat dunia kini buta dengan apa yang tengah dikerjakan Iran saat ini. Seperti kita tahu, menurut laporan IAEA, Iran telah memperkaya uranium hingga 60%. Padahal, batas untuk tujuan sipil hanya 3,67%, di mana jika angka itu mencapai 90%, maka itu adalah level senjata nuklir. So, Iran bisa menjadi negara Timur Tengah Muslim pertama yang memilikinya. Lantas, kenapa ini penting bagi Iran? Kenapa Israel dan Amerika begitu khawatir? Apa dampaknya? Mari kita ulas dalam video berikut ini. Di dunia saat ini, terdapat 9 negara yang memiliki senjata nuklir. Ke-9 negara itu adalah Amerika Serikat, negara yang pertama kali mengembangkan senjata nuklir pada 1945 pada proyek Manhattan. Kemudian ada Rusia, penerus Uni Soviet yang memiliki stok senjata nuklir terbesar di dunia. Lalu China, mengembangkan senjata nuklir sejak 1964. Prancis, UK atau Inggris, India, Pakistan, Korea Utara, hingga Israel. Meskipun tidak secara resmi mengakui punya senjata nuklir, Israel diyakini memiliki senjata nuklir berdasarkan laporan intelijen dan analisis sejak 1960-an. Meski begitu, sebenarnya pengembangan senjata nuklir oleh negara lain saat ini telah diatur oleh Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT yang mulai berlaku pada 1970. Di sini, Fakta NPT menjelaskan hanya 5 negara yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis yang diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir karena mereka telah menguji senjata nuklir sebelum 1 Januari 1967. Sedangkan negara lain dilarang mengembangkan negara nuklir, tetapi diizinkan menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai, misalnya energi. Pelarangan ini diberikan dengan alasan senjata nuklir dapat meningkatkan resiko konflik perang nuklir yang dapat menghancurkan peradaban manusia. Seperti kita tahu, bom nuklir adalah jenis bom terkuat yang pernah dibuat manusia. Kekuatannya jauh melebihi bom konvensional seperti TNT atau bom kimia lainnya karena menggunakan reaksi nuklir. Baik fisi pemecahan atom seperti bom Hiroshima atau fusi penggabungan atom seperti bom hidrogen. Sekarang mari kita gambarkan. Jika bom nuklir mampu dibuat Iran dan dijatuhkan ke Israel dengan simulasi berbasis nuke map. Dengan hanya bom terkecil yang pernah dibuat seperti bom Hiroshima, 15 kiloton. Inilah dampaknya. Pertama, segala sesuatu di dalam radius 0,02 km atau di area sekitar Azrieli Towers akan musnah seketika karena panas ekstrim jutaan derajat Celcius. Radius 0,4 km persegi, gedung beton hancur total. Kematian 100% yang area seperti Rothschild Boulevard dan Habima Theater akan rata. Di radius 8,78 km persegi, bangunan rusak berat. Tingkat kematian 50 hingga 90%, meliputi wilayah seperti Sarona, Ramat Aviv, dan sebagian Java. Sedangkan radiasi ionisasi akan mencapai area yang lebih jauh, di mana paparan radiasi mematikan ini menyebabkan sindrom radiasi akut atau kematian dalam hitungan hari atau minggu di area dekat pusat ledakan. Dan terakhir, hujan radioaktif juga akan terjadi. Fallout radioaktif akan menyebar tergantung arah angin, berpotensi mencemari wilayah hingga puluhan kilometer, hingga Haifa atau Yerusalem jika angin mengarah ke sana. So, itu akan menghancurkan Israel. Sekitar 50.000 hingga 100.000 orang akan jadi korban jiwa. Dengan efek jangka panjang, ribuan orang terkena kanker atau leukemia akibat radiasi dalam beberapa tahun. So, itu kenapa Israel sangat takut andai Iran mengembangkan senjata nuklir.
Israel akan menyerang Iran. Melihat kenyataan bahwa Iran masih memiliki uranium yang bisa dipercaya untuk mengembangkan senjata nuklir inilah, Iran meyakini bahwa dalam beberapa minggu ke depan, Israel akan kembali menyerang Iran. Terbaru, laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui penjualan peralatan bom presisi senilai 510 juta US dollar ke Israel. Ini adalah dukungan Amerika Serikat ke Israel yang mengirim sedikitnya 7.000 kit amunisi serang langsung JDAM. Sederhananya, setelah sebelumnya kewalahan dalam bertempur menghadapi Iran, Israel kini tengah menyiapkan power yang lebih kuat. Dan dalam hal ini, Donald Trump dan Amerika memberikan dukungan penuh pada Israel. Di sisi lain, Iran bukannya nggak paham akan potensi serangan dari Israel kembali. Mereka pun langsung terbang ke China untuk memperkuat sistem pertahanan udara mereka. 40 jet tempur J-10C yang terbukti mampu mengalahkan Rafale di udara didatangkan Iran, pun dengan teknologi canggih China lainnya. Ini adalah pertempuran yang tak akan terelakkan, di mana sepertinya kita hanya menunggu kapan ini bakal terjadi. Iran percepat nuklir. Saat ini semua mata memang mengarah ke Iran. Direktur Badan Pengawas Nuklir mengatakan bahwa Iran bisa mengembangkan nuklir dalam beberapa bulan ke depan. Ia menyebut bahwa serangan Amerika Serikat memang merusak, tapi kerusakan yang dibuat pesawat B-2 bomber tak signifikan, bahkan lebih kecil dari yang diperkirakan. Saat ini sendiri, Iran menolak untuk menghentikan pengembangan nuklir mereka. Pada tanggal 25 Juni 2025, Parlemen Iran sendiri sudah menyetujui undang-undang yang menghentikan kerjasama dengan Badan Pengawas Nuklir PBB. Artinya, setiap inspeksi ke situs nuklir Iran ini hanya boleh dilakukan jika mendapat izin dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Mereka juga menolak akses inspektur dan mencabut kamera pengawas CCTV, membuat dunia tidak bisa lagi memantau apa yang terjadi di dalam fasilitas nuklir Iran. Oh iya, untuk data terakhir yang bisa diakses Badan Pengawas Nuklir PBB, pada 17 Mei 2025, Iran sudah memiliki sekitar 409 kg uranium, diperkaya hingga 60%. Jumlah cukup untuk 9-11 bom nuklir jika diolah lebih lanjut dalam 3 hingga 5 bulan ke depan. Iran telah memasang hampir 14.700 sentrifuge canggih di Natanz dan Fordo untuk mempercepat produksi uranium tinggi. Kini mereka diprediksi merahasiakan lokasinya. Mereka akan tetap menolak proposal Amerika Serikat yang menuntut penghentian total pengayaan. Kini di dunia yang penuh tekanan dan intervensi sepihak, Iran memilih jalannya sendiri. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Selama puluhan tahun, Iran jadi sasaran embargo, ancaman militer, dan operasi rahasia. Mulai dari sabotase fasilitas nuklir, pembunuhan ilmuwan, hingga serangan langsung dari Israel dan Amerika Serikat. Kini dengan mempercepat program nuklirnya, Iran mengirim pesan tegas ke dunia. Kami bukan ancaman, tapi kami tak akan jadi korban lagi. Dengan memiliki senjata pemusnah massal, Iran meyakini bisa mengakhiri dominasi sepihak negara-negara barat. Bukan untuk memulai perang, tapi untuk mencegah perang terhadap mereka. Karena sejarah membuktikan, negara yang punya nuklir tak akan diserang dengan mudah. Dan mungkin itulah satu-satunya cara bagi Iran untuk benar-benar bebas menentukan nasibnya sendiri.